nanti di bulan Ramadan, saat kita mampu melaksanakan ibadah, kita bisa berpuasa, syukur kalau kita bisa bertarawih, bisa tadarus. Ingat semua itu adalah anugerah. Kita dipilih berarti. Sebagian ulama itu setiap buka puasa, itu kadang sampai netes air mata, menangis. Saya banyak dosanya, kok masih diizinkan sama Allah untuk mau berpuasa? Kok bisa saya ditakdirkan menjadi orang yang mau menahan lapar demi Allah? Padahal saya orangnya kotor. Berarti kalau kita mampu melaksanakan kewajiban di bulan puasa, itu berarti kita dipilih. Maka harus syukuri itu, hayati baik-baik. Saya ternyata kotor-kotor begini masih diterima sama Allah. Sebab kata para ulama, orang yang gak berpuasa atau orang yang bermaksiat di bulan puasa, bukan karena mereka gak suka dengan surga, bukan karena gak pengen ridho Allah, tapi karena Allah yang tidak sudi menerima ibadah mereka. Allah tidak sudi menerima perut mereka lapar demi Allah. Akhirnya oleh Allah disingkirkan dan tidak menjadi bagian dari orang yang mau melaksanakan ibadah di bulan puasa. Ini yang terakhir perlu kita resapi. Di bulan Ramadan itu kata Nabi pernah memohon kepada Allah, ya Allah, saya pengen meminta hal yang spesial untuk umat. Kasih hadiah yang spesial untuk umatku. Kata Allah, ya Muhammad, setiap malam di bulan Ramadan, 1 juta nama dari umatmu yang awalnya bernasib masuk neraka, saya ubah nasibnya masuk ke surga. 1 juta setiap malam. Rasulullah masih bilang, ya Allah, tambah lagi, umat saya terlalu banyak. Kalau cuma 1 juta terlalu malam, takut enggak cukup. Teman-teman festival milenial ini takut nggak kebagian kalau cuma 1 juta gitu. 1 juta kan banyak. Indonesia aja 200 berapa sekian juta. Belum lagi negara lain. Jangan terlalu pede kita dengar 1 juta tiap malam. Wah, masuk. Sulit masuknya itu, bos, gitu. Akhirnya Rasulullah bilang, tambah ya Allah. Terus kata Allah, di malam Idul Fitri Muhammad, itu ada 30 juta dari umatmu yang bernasib masuk neraka dirubah nasib surga. Itu 30 juta selain 1 juta yang setiap malam sebelumnya. Makanya pantas kalau orang keluar bulan Ramadan itu kebanyakan jadi bayi lagi. Kayaumin waladathu ummu, sebagaimana hari dilahirkan dari rahim ibunya. Kalau ada orang keluar dari Ramadan dosanya masih numpuk, itu orang paling sial, bos. Kita harus ingat, enggak ada jaminan kita ketemu lagi sama Ramadan berikutnya. Enggak ada tua muda. Biasanya kita itu, anak-anak muda kayak kita biasanya, yang masih sehat, masih seger. Kalau lagi ngaca masih ngerasa ganteng, masih ngerasa cantik. Itu kayak target hidupnya itu masih panjang, masih berkeluarga, terus punya anak. Ya seperti yang dikatakan Azmi tadi, paling wafatnya 60, 70, 80. Itu pikiran kita semua. Kita nggak bisa mengungkiri itu. Kita kalau ditanya, kamu kapan wafat? Ya insya Allah 80 tahun lah, atau 90 tahun, atau ya 70 tahun. Itu kalau di angan kita, keinginan kita seperti itu. Tapi kita nggak ada yang tahu. Jadi selain kita juga berharap semoga ini bukan Ramadan yang terakhir, kita ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Tapi juga kita harus ingat, kita nggak tahu, nggak ada jaminan. Sehingga kita lebih semangat lagi, lebih maksimal lagi ibadahnya di bulan Ramadan ini.